Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi dalam Inspirasi Rohani edisi hari ini, Rabu 16 Februari 2022, Pekan Biasa ke-6. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Markus bab 8 ayat 22 sampai dengan 26. Pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya tiba di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta, dan mereka memohon supaya ia menjamah dia. Yesus lalu memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata si buta dan meletakkan tangan di atasnya. Ia bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang. Kulihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon yang berjalan." Yesus kemudian meletakkan tangannya lagi pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu, Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika tiba di Betsaida, Yesus diminta menyembuhkan orang buta. Ada beberapa hal yang menarik untuk kita renungkan bersama. Pertama, Yesus membawa orang buta itu keluar kampung. Mengapa harus di luar kampung? Adakah peraturan yang melarangnya? Apakah pada saat itu hari Sabat, sehingga apa yang dikerjakan nanti tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain? Kedua, Yesus meludahi mata orang itu terlebih dahulu, lalu meletakkan tangannya. Apakah ludah Yesus lebih mempunyai kekuatan daripada sabdanya? Ketiga, Yesus juga menanyai orang itu, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Apakah dia tidak mampu menyelami penglihatan mata orang buta itu, sehingga harus menanyainya? Keempat, Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu untuk kedua kalinya, dan barulah orang itu dapat melihat dengan baik. Kelima, Yesus menyuruh dia langsung pulang ke rumahnya dan melarangnya masuk kembali ke kampung. Ada apa dengan kampung itu? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hanya pertanyaan mengapa dan mengapa yang bisa kita ajukan dalam mendengarkan Injil yang dibacakan pada Misa Kudus hari ini. Karena memang ada banyak hal yang menarik bila kita membacanya secara teliti. Keberanian kita bertanya akan memungkinkan kita menjadi pelaksana sabda dan bukan pendengar yang menipu diri, sebagaimana dikatakan Yakobus dalam suratnya. Aneka pertanyaan dalam membaca kitab suci memungkinkan setiap orang untuk memasuki peristiwa hidup di mana sabda itu disampaikan, tidak hanya ketika kita membacanya, tetapi juga dalam aneka kegiatan kita mencoba mencocokkan pesan sabda yang telah kita dengar. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus sengaja menggunakan teknik-teknik ritual dan tidak memakai cara yang dikenakannya kepada Bartimius dengan pengucapan sepotong kalimat singkat. Yesus ingin menegaskan bahwa
kita tidak bisa memaksakan kemauan kita kepada Tuhan, Sang Empunya kehidupan. Kemampuan kita dalam berdoa hanya sebatas memohon dan memohon yang berakar dari keinginan hati. Tak ada hak dan kuasa kita untuk melanjutkannya dengan memaksa Allah supaya segera mengeksekusi permohonan kita. Tuhan mempunyai cara tersendiri untuk menyembuhkan setiap orang. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita hanya memohon. Kapan dan bagaimana Allah mengabulkannya, kita serahkan kembali kepadanya. Keberserahan diri meletakkan semua permohonan kita pada kehendak Tuhan, menenangkan jiwa dalam berharap kepadanya. Marilah berdoa. Ya Tuhan, Engkau senantiasa hidup dalam lubuk hati kami, dalam rupa roti dan anggur yang kami sambut dalam sakramen Ekaristi Kudus. Jadikanlah hati kami suci, jauhkan segala yang jahat dari dalam diri kami. Semoga kata dan tindakan kami senantiasa terjaga sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin.